Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran matematika, masih bersama saya Irwan Tripurnomo. Kompetisi dasar dan tujuan pembelajaran untuk pertemuan hari ini, kompetisi dasar masih sama seperti materi berikutnya, sebelumnya. Tujuan pembelajarannya, mulai pendekatan saintifik, model discovery learning, berbasis PACE, literasi, dan PPK. Nanti siswa diharapkan bisa membandingkan antara kombinasi dengan permutasi. Kemudian memecahkan masalah berkaitan dengan kombinasi dengan teliti. Nah, bab yang kita bahas pada hari ini masih sama, peluang, pertemuan ketiga tentang kombinasi. Stimulusnya di sini terlihat bagan Piala Dunia. Nah, misalkan pertemuan antara dua tim itu tidak didasarkan dari grup sebelumnya. Jadi mereka lolos dari 16 tim, lolos ke perdelapan final, kemudian diacak kembali untuk menentukan lawan tanding. Ada berapa kemungkinan pertandingan yang terjadi? Misalkan ternyata Jepang harus bertemu dengan Belgia. Itu kemungkinan pertama. Kemudian Belgia bertemu dengan Jepang. Apakah kedua kondisi itu sama atau berbeda? Dari dua kondisi, dari dua unsur yang sama. Nah, untuk mengetahui itu, untuk bagaimana cara kita menyelesaikan masalah itu, mari kita pelajari bab tentang peluang. Bab tentang kombinasi. Pengertian kombinasi. Apakah kombinasi itu? Kombinasi adalah penyusunan kembali suatu kumpulan objek dengan urutan yang berbeda dari urutan yang semula tanpa memperhatikan urutannya. Nah, ini poin pentingnya adalah tanpa memperhatikan urutannya. Jadi, ini adalah pembeda antara kombinasi dengan permutasi. Permutasi itu memperhatikan urutannya. Sehingga dari unsur yang sama, dibolak-balik urutannya akan mendapatkan hasil yang berbeda. Sedangkan kombinasi tanpa memperhatikan urutannya. Mengapa tidak diperhatikan? Karena kalau unsurnya sama, dibolak-balik urutannya, hasilnya akan tetap sama, sehingga tetap dihitung satu kejadian maksudnya ya. Nah, untuk lebih memahami, perhatikan contohnya ini. Pak Roni mempunyai 3 anak. Ya, anaknya bernama Mia, Mai, Ima. Nah, jika Pak Roni bertemu dengan temannya, kemudian ditanya sama temannya, siapa nama anak-anakmu? Ya, siapa nama anak-anaknya Pak Roni? Kemudian Pak Roni menjawab, ya, dengan kemungkinan jawaban. Kemungkinan pertama, nama anak saya adalah Mia, Mai, Ima. Kemungkinan pertama dia menjawabnya seperti itu. Tapi kemungkinan kedua bisa saja dia menjawabnya Mia, Ima, Mai. Yang ketiga bisa Mai, Mia, Ima. Mai, Mia, Ima. Ini Mia, Mai sama Ima. Ya. Ini kebalik. Mia, Mai sama Ima. Kemudian yang kelima, Ima, Mai, Mia. 6, Ima, Mia, Mai. Nah, dari 6 kemungkinan ini, kira-kira sama enggak kondisinya? Ya, dari kemungkinan jawaban ini kan mau disebut yang mana saja yang dulu, itu tetap ketiga-tiganya ini adalah anaknya Pak Roni. Mau dijawab yang kemungkinan 1, 2, 3, 4, 5, 6, tetap sama, tetap benar. Sehingga dipilih yang manapun semuanya adalah nama-nama anak Pak Roni. Ya, berbeda dengan permutasi tadi. Permutasi kalau dibolak-balik urutnya, hasilnya berbeda. Sehingga dari unsur tersebut dibolak-balik hasilnya akan tetap sama. Makanya urutannya tidak diperhatikan. Nah, di sini bisa kita lihat perbedaannya. Kalau permutasi tadi memperhatikan urutannya, kombinasi tidak. Pada permutasi unsur yang sama dibolak-balik, urutannya hasilnya akan beda. Kalau kombinasi tetap sama. Nah, lambang yang digunakan kombinasi adalah C.
Dari bahasa Inggris ya, combination dari pakainya C. Kalau permutasi kemarin itu pakainya yang P. Nah, jika disebutkan N kombinasi R, maka bisa ditulis dengan N CR ya, atau N C-nya di bawah, R-nya di bawah, N-nya di atas. Secara rumus, kombinasi NR adalah N faktorial per R faktorial N min R faktorial. Ya, nambah ini, tambah R faktorial dibandingkan dengan permutasi. Nah, sebagai contoh, untuk lebih memahami tentang kombinasi, ada sebuah perusahaan bergerak di bidang konstruksi, memiliki 4 orang ahli statistik. Salah satu kegiatan dari perusahaan tersebut adalah melakukan survei ke kualitas bangunan yang pernah dikerjakannya. Jumlah ahli statistik yang dibutuhkan untuk kegiatan survei adalah 2 orang. Bagaimana caranya untuk menentukan 2 dari 4 orang ahli statistik yang dibutuhkan? Nah, untuk penyelesaiannya, banyaknya cara 2 orang dari 4 orang. Nah, ini kita menggunakan permutasi atau kombinasi. Ya, menggunakan permutasi atau kombinasi. Kita coba. Misalkan, yang menjadi ahli statistik itu adalah A, B, C, sama D. Dibutuhkan 2 orang. Misalkan saja A sama B. Bagaimana kalau milihnya B dulu, baru A? Sama enggak ini? Ini tetap sama. Kenapa sama? Mau manapun yang dipilih duluan, tetap dua-duanya yang mewakili. Ya, dua-duanya yang mewakili. Ya, ini mewakili A sama B. Kalau ini yang mewakili, ya A sama B. Kan gitu. Sehingga karena sama, maka urutannya ini tidak diperhatikan. Jadi menggunakan kombinasi. Nah, pada soal ini diketahui R-nya 2, N-nya 4, maka kombinasi 2, 4. 4 faktorial per 2 faktorial, 4 min 2 faktorial. Ya, 4-nya dijabarkan paling besar yang bawah berapa ini? Ini 4 kurangi 2 kan 2 ya. Berarti sampai 2 saja. Nanti biar bisa dicoret sama ini. Ya kan? Terus ini 2-nya coret sama sini. Maka ini tinggal 2. Oke. 2 kalikan 3. Berarti jawabannya ada 6. Berarti banyaknya pemilihan ada 6 cara. Ya, ini tentang kombinasi. Jenis dari kombinasi tidak sebanyak dari permutasi, jadi hanya satu aja. Mungkin itu aja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.